Oke, Shalom anak-anak semua. Pada kesempatan ini, Pak Almusen akan menjelaskan kepada kalian ya peraturan dan kejuaraan pada permainan bulu tangkis. Jadi, melalui video ini, Pak Almusen akan menjelaskan kepada kalian peraturan-peraturan apa saja yang ada pada permainan bulu tangkis dan juga nanti di akhir Mister akan memberikan informasi kepada kamu beberapa kejuaraan yang terdapat pada permainan bulu tangkis. Ya, semoga video ini bisa membantu kamu memahami apa itu permainan bulu tangkis begitu. Oke, uh, pada pembelajaran ini ya ada dua tujuan pembelajaran yang hendak kamu capai. Ya, yang pertama, kamu mampu memahami berbagai peraturan pada permainan bola kecil ya, khususnya pada permainan bulu tangkis dengan benar. Kemudian kamu mampu memahami berbagai kejuaraan pada permainan bulu tangkis. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Oke, silakan lanjutkan. Nah, sebelumnya ya di pembelajaran sebelumnya kita pernah membahas tentang uh, organisasi yang ada di uh, bulu tangkis ya. Ada yang namanya organisasi yang ada di dunia dan juga organisasi yang ada di Indonesia. Ya, kalau di dunia itu namanya BWF, Badminton World Federation, dan untuk Indonesia sendiri ya ada yang namanya PBSI ya, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia begitu. Oke, nah organisasi ini nanti yang menentukan aturan-aturan apa saja yang berlaku pada saat permainan bulu tangkis diselenggarakan gitu ya, ataupun pada saat kejuaraan bulu tangkis diselenggarakan. Oke, yang pertama ya ada yang namanya peraturan angka atau poin. Ya, kamu bisa melihat di sini ya. Dalam permainan bulu tangkis dalam nomor ganda atau tunggal ya terdiri atas 21 angka ya. Pemenangnya itu adalah tim atau regu yang mendapatkan uh, angka 21 ya, mendapatkan poin sebanyak 21. Misalnya ya, gimana kalau misalnya poinnya itu adalah sama ya 20-20. Ya, maka untuk menentukan pemainnya ya, menentukan pemenangnya yaitu harus apa namanya mendapatkan poin selisihnya 2 begitu ya. Dan maksimal tiap game adalah 30 begitu. Ya, kalian bisa lihat di sini ya. Angka maksimal tiap game adalah 30. Untuk itulah apabila terjadi poin 29-29 ya, pemenangnya adalah pemain yang terlebih dulu mencapai angka 30. Ini kalau misalnya kondisinya juice ya. Juice ini artinya poinnya sama begitu. Nah, yang kedua ya, permainan dalam olahraga bulu tangkis nomor tunggal maupun nomor ganda terdiri dari 3 set. Kemudian, jika timmu memenangkan 2 set langsung, tidak akan ada tambahan set ketiga. Ya, ini kalau misalnya misalkan tim A menang secara berturut-turut 2 kali, maka dapat dikatakan bahwa tim A adalah pemenangnya begitu. Ya, jika tim menang pada set pertama dan kalah pada set kedua, ada tambahan satu set yang biasa disebut dengan rubber game. Ya, rubber game. Ya, set ketiga adalah set penentuan di mana yang menang pada set ketiga berarti keluar sebagai pemenangnya. Ya, ada dari peraturan yang kedua ini ya ada 3 set ya, maksimal 3 set gitu. Kemudian kita lanjutkan ya. Kemudian ada yang namanya peraturan untuk nomor tunggal. Ya, kamu perhatikan ini lebih khusus pada saat melakukan servis ya, pada saat melakukan servis. Ya, servis itu artinya pukulan awal gitu ya. Jadi kamu bisa memperhatikan di sini ya, permainan akan melakukan servis dari atau menerima servis dari bidang servis kanan hanya bila nilai pelaku servis ya adalah 0 atau angka genap pertandingan seperti nilai 2, 4, dan 6 dan seterusnya. Servis dilakukan dan diterima dari bidang servis kiri bila nilai pelaku servis merupakan angka ganjil seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, begini penjelasannya. Kamu silakan perhatikan. Misalkan ya, kamu lihat gambar ini ada dua orang ya. Anggaplah ini si A dan ini si B. Ya.
Ini si B, anggaplah ini si B. Nah, poin servis pertama ya dilakukan oleh A misalkan, ya. Berarti ini kondisinya skornya adalah 0, ya. 0, masih 0-0, ya, masih poinnya masih 0 begitu. Nah, si A mendapatkan kesempatan untuk melakukan servis pertama, maka tempat dia melakukan servis pertama adalah di bagian kanan. Ya, kamu bisa lihat di sini ini adalah bagian kanan. Ya, karena ini posisinya poinnya adalah 0-0. Jadi ini posisinya genap gitu. Ya, maka si A akan melakukan servis ke B, ya, dan B akan menerima juga servis itu di lapangan sebelah kanan, ya, di bagian sebelah kanan. Tapi ini saling berhadapan dan diagonal ya, menyilang gitu. Oke, jadi ini kalau kondisinya poinnya adalah genap gitu. Kemudian anggaplah mereka bermain, misalkan A dan B bermain, kemudian yang mendapatkan poin adalah si B. Ya, anggaplah poin didapatkan oleh si B, berarti 1 poin misalkan, ya, 1 poin. Maka servis akan dilakukan dari posisi kiri, ya. Posisi kiri. Nanti si B ini akan berdiri di sini dan melakukan servis dari posisi kiri, ya, di area kiri ini, ya, dia akan berdiri, sedangkan si A akan menerima servis juga di bagian kiri, ya. Karena kenapa? Karena posisi poinnya ini ganjil, ya. Demikian seterusnya. Jadi ingat, kalau dia poinnya adalah poin pemukul servis adalah genap, maka servis akan dipukul di bagian sebelah kanan, ya. Dan juga apabila poin pemukul servis adalah ganjil, maka servis akan dipukul di sebelah kiri, gitu. Nah, bagian kedua ini, ya, kedua pemain yang bermain akan mengubah bidang servis tempat masing-masing pemain itu berdiri setiap kali sebuah poin dihasilkan dalam setiap pertandingan. Ya, akan selalu bergantian. Jadi intinya kalau misalnya ini untuk tunggal, ya, tunggal ini satu lawan satu, ya, maka servis itu akan dipukul berdasarkan poinnya sendiri, begitu, ya, akan saling bergantian, gitu. Oke, setelah akan lanjutkan. Nah, untuk nomor ganda, ya, perhatikan ini ada perbedaannya dengan nomor tunggal tadi, ya. Jadi kamu bisa perhatikan di sini satu, ya, sebelum pertandingan dimulai telah ditetapkan pihak mana yang akan melakukan servis pertama kali, ya. Pemain di bidang servis kanan akan memulai pukulan servis ke arah lawan yang berdiri secara diagonal di depannya. Tapi ini kondisinya masih tetap di kanan, ya. Servis itu dilakukan di kanan, ya. Kalau ini untuk nomor ganda, ya, dipukul di kanan, tapi nggak ada ketentuan soal tidak ada lagi ketentuan mengenai siapa yang akan menerima. Tapi yang akan menerima servis di sini adalah siapa yang ada di depannya, begitu. Misalkan ini, ya, kalian bisa lihat di sini, ya, ada contoh, ya, Gideon yang akan melakukan servis, maka yang akan berhak menerima servis ini adalah ini, ya, yang Mister kotakin ini, ya, bukan orang ini, ya, bukan ini, ya, bukan ini, ya. Kalau misalnya Gideon melakukan servis, maka yang pertama kali menerima servis dari Gideon adalah yang ini. Oke. Kemudian yang kedua, pukulan servis pertama yang dilakukan selalu dilakukan dari bidang servis kanan, ya. Selalu dilakukan di bidang servis kanan, ya. Ini di posisinya ini kanan, ya. Ya. Selalu dilakukan di bidang servis kanan, ya. Hanya pemain yang menjadi berdiri secara diagonal di hadapan pemain servis yang dapat menerima bola atau shuttlecock. Jika shuttlecock hasil servis tersentuh atau dipukul oleh pemain pasangannya atau yang tidak berhadapan dengan si pemain yang melakukan servis, pihak yang servis mendapat angka, ya. Itu tadi yang seperti yang Mister jelaskan, ya. Jadi kalau misalnya Gideon memukul bola, yang menerima servis ini bukan di depannya, bukan ini, tapi ini, maka itu akan dianggap foul, ya. Maka poin akan ditambahkan ke regunya timnya Gideon, begitu. Oke. Kemudian, ya, ini adalah beberapa peraturan-peraturan yang sangat krusial, ya. Ini berkaitan dengan kesalahan-kesalahan saat melakukan servis, ya. Saat melakukan servis atau pukulan pertama, ya.
ada banyak ya. Ini nanti kesalahan-kesalahan saat servis ya. Yang pertama itu adalah setiap kesalahan pemain pada saat bermain bulu tangkis akan mendapatkan penambahan poin pada tim lawan. Jadi, pada saat permainan bulu tangkis dilakukan, misalkan nih tim lawan melakukan kesalahan servis, maka tim yang berhadapan dengan dia akan mendapatkan poin begitu. Jadi, seminimal mungkin ya kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada saat servis di permainan bulu tangkis harus dihindari begitu, karena itu akan merugikan tim gitu. Kemudian yang kedua, ketika pemain melakukan servis, posisi shuttlecock pada saat disentuh raket berada di atas ketinggian pinggang dari pemain yang melakukan servis, atau satu di antara bagian dari kepala raket berada pada posisi lebih tinggi dari satu di antara bagian tangan pelaku servis yang memegang raket ketika shuttlecock disentuh raket. Jika hal ini terjadi, service judge ini hakim ya, akan meneriakkan foul dan pemain lawan yang akan mendapatkan poin atau nilai. Jadi ceritanya begini ya. Servis itu harus dilakukan di bawah ya, harus dilakukan di bawah pinggang. Ya, lihat di sini gambar ininya. Di bawah pinggang. Jadi shuttlecock dan raketnya harus di bawah pinggang, nggak boleh di atas ini. Ya, di atas ini nggak boleh, tapi harus di bawah ini. Begitu. Ya, kalau misalnya di atas ini, maka itu dinyatakan foul. Gitu. Oke. Yang ketiga, ya, saat pemain melakukan servis, shuttlecock jatuh ke bidang servis yang salah. Jatuhnya shuttlecock tidak berada di posisi yang berdiagonal dengan pemain yang melakukan servis, atau jatuh di depan garis servis pendek, ya, atau jatuh di belakang garis servis panjang, atau jatuh di luar garis batas di luar garis batas samping lapangan. Jika shuttlecock jatuh di depan garis servis pendek, pemain dapat membiarkan saja tanpa memukul shuttlecock. Jika shuttlecock keluar, poin akan didapatkan oleh pemain yang menerima servis tersebut. Nah, jadi begini nah, ya. Jadi lihatlah gambar ini ya. Yang melakukan servis adalah ini. Ya, anggaplah yang melakukan servis ini adalah si B, ya. Ya, kemudian si B ini melakukan servis ke arah A. Kemudian pada saat dia memukul bola, ya memukul shuttlecock, ya jatuh ke bagian sini, tapi bukan jatuh di area sini. Ya, kalau misalnya jatuh di sini, ya maka poin akan ditambahkan ke A, ke poin ke tim A ini, ya, ke si A, ya. Tapi dengan catatan si A nggak boleh memukul bola pada saat jatuh di sini, ya. Dia tinggal membiarkan saja. Kemudian gimana kalau misalnya pada saat servis si B ini memukul bola ke arah ini, ke arah sini? Nah, ini juga sama ya, tidak boleh gitu, harus ke area ini. Ke area ini. Gitu. Oke, selanjutkan. Yang keempat ya. Kesalahan yang selanjutnya adalah kaki pelaku servis tidak berada dalam bidang servisnya. Ya. Atau kaki penerima servis tidak berada dalam bidang servisnya yang terletak berseberangan diagonal. Jadi ingat ya, pada saat melakukan servis juga posisi kaki ya, kaki kita, kaki yang menerima servis ataupun yang memukul servis ya, tidak boleh menyentuh garis ini. Menyentuh garis ini. Ya, harus berada di dalam garis mohon maaf ya, harus berada di dalam garis ini. Ya, secara dulu ini. Oke. Ya, sekali lagi harus berada di dalam kotak ini ya, nggak boleh menyentuh garis. Gitu. Ya, nggak boleh. Nah, kemudian yang kelima, sebelum atau ketika melakukan servis, salah seorang pemain melakukan gerak tipu atau pura-pura atau secara sengaja mengejutkan lawannya dan memecahkan konsentrasi dari pemain lawannya, hal ini juga termasuk jenis pelanggaran. Jadi pada saat tim lawan ya, misalkan tim lawan melakukan servis, kita yang menerima bola, yang menerima shuttlecock, nggak boleh mengganggu konsentrasinya. Gitu, kita nggak boleh membuat gerakan tambahan begitu. Ya. Kemudian yang keenam, pada saat servis atau sedang rally, shuttlecock mengenai badan pemain, jatuh keluar lapangan dan mengenai net, maka ini termasuk kesalahan dan poin akan diberikan kepada tim lawan. Ya, jelas ya, kalau misalnya pada saat tim lawan melakukan servis dan bolanya itu ya, shuttlecocknya itu mengenai badan kita, ya maka itu akan dihitung pelanggaran gitu. Maka tim lawan akan mendapatkan poin gitu. Selanjutnya, yang ketujuh,
Waktu shuttlecock dalam permainan, pemain menyentuh jaring atau tiang penyangga dengan raket bagian tubuh atau bajunya. Hal ini juga termasuk pelanggaran dan poin akan diberikan pada tim lawan. Ya, jelas ya. Jadi intinya nggak boleh kena badan, nggak boleh kena net, ya begitu. Ya. Kemudian yang kedelapan, shuttlecock tidak boleh dipukul 2 kali saat menerima servis. Nah, kayak gini nih, misalkan ada tim A, ya, tim A memukul bola ke tim B, ya, kemudian pada saat bola diterima, ya, anggaplah ini ada dua orang ya, misalkan ini si A dan ini si B, ya. Yang seharusnya menerima servis adalah si A, ya, dia udah memukul servis tapi nggak tidak kembali ke lapangan lawan, tetapi kemudian si B juga memukul, nah itu nggak boleh, ya nggak boleh 2 kali secara langsung, ya, begitu. Kemudian yang ke-9, ya, pemain diharuskan melakukan servis jika pemain lawan sudah siap menerima permainan. Ya, penerima servis dianggap siap jika ia melakukan gerakan untuk menerima servis yang telah dibayangkan. Ya, jika penerima servis belum siap, penerima tersebut dapat mengangkat tangan sebagai tanda bahwa dia belum siap menerima servis dari pemain lawannya. Ya, ini juga bukan kesalahan sih ini, tapi ini ketentuannya begitu ya. Ini bukan kesalahannya pada saat servis, tapi ini ketentuan pada saat melakukan servis begitu ya. Ini antara siap dan tidak siap. Ini dalam kondisi siap atau tidak siap menerima servis dari lawan begitu. Nah, kemudian yang ke-10 ya. Pelaku dan penerima servis harus berdiri di dalam batas bidang servis masing-masing dan bagian dari kedua kaki pemain ini harus tetap bersentuhan dengan lantai dalam posisi diam hingga shuttlecock disentuh raket. Ya, pemain yang melakukan dan menerima servis atau pemain lain dalam nomor ganda tidak boleh melakukan gerakan yang berlebihan yang dapat memecah konsentrasi tim lawan ketika akan melakukan servis. Ya, ini juga hampir sama dengan yang Mister sampaikan sebelumnya ya. Gitu. Nah, kemudian yang 11 ya, jika saat servis atau rally shuttlecock menyentuh dan tidak melampaui jaring, hal ini dianggap tidak sah. Ya, jika shuttlecock tidak dapat menyeberangi net, poin akan diberikan pada tim lawan. Ya, ini juga hampir sama seperti yang Mister sampaikan sebelumnya. Ya, diusahakan pada saat servis, ya, diusahakan pada saat servis harus melampaui net dan tepat sasaran begitu. Ya, oke. Ya, begitu penjelasan mengenai peraturan-peraturan pada saat peraturan-peraturan yang ada pada permainan bulu tangkis ya. Ada peraturan yang ada di nomor tunggal dan juga di nomor ganda. Nah, kemudian ya kalau kamu mengikuti berita akhir-akhir ini ya, ada satu event yang diikuti oleh Indonesia ya. Kamu pasti dengar tentang Olimpiade ya. Dan salah satu kejuaraan yang ada di Olimpiade itu adalah kejuaraan bulu tangkis juga ya. Ada yang namanya cabang bulu tangkis di situ. Ya. Nah, untuk itu sendiri ya, ada banyak yang namanya kejuaraan bulu tangkis di dunia. Begitu ya. Dari video ini Mister akan menampilkan beberapa begitu ya. Ada yang namanya Olimpiade ya, seperti yang kita saksikan beberapa minggu kemarin begitu ya, di mana tim Indonesia mendapatkan emas begitu di bidang ganda putri gitu. Kemudian yang namanya kejuaraan dunia ya. Kemudian ada yang namanya kejuaraan dunia junior gitu. Nah, untuk kejuaraan dunia junior ini di bawah umur 19 tahun gitu. Jadi yang berumur di bawah 19 tahun. Kemudian ada yang namanya Piala Thomas. Nah, kalau Piala Thomas ini untuk kejuaraan ganda putra ya, kejuaraan ganda putra. Kalau Piala Uber ya, ini kejuaraan ini putra ya. Putra. Ya, ini kejuaraan putra. Ya, pialanya yang seperti ini, yang gede ini ya. Ini kejuaraan putra, ini namanya Piala Thomas ya. Kalau Piala Uber ya, ini kejuaraan putri ya, beregu putri. Ya, beregu putri berarti 2 orang gitu. Begitu kan? Ya, ini putri. Oke, ini putri ya. Dan pialanya yang ini ya. Ini namanya Piala Uber. Nah, kemudian ada namanya Piala Sudirman. Nah, Piala Sudirman ini ya bisa tidak tampilkan di sini gambarnya, tapi ini Piala Sudirman ini untuk khusus yang ganda campuran ya, untuk kejuaraan ganda campuran. Kemudian ada yang namanya kejuaraan dunia para badminton. Nah, ini yang sedang kalian saksikan sekarang. Ini untuk khusus untuk orang-orang yang difabel
yang memiliki keterbatasan begitu. Dan ada yang namanya kejuaraan dunia senior, ya. Jadi kalau di dunia senior berarti di atas umur 20 di atas umur 19 tahun begitu. Nah, ada banyak kejuaraan-kejuaraan lain yang ada di kejuaraan-kejuaraan bulu tangkis yang ada di dunia ini, ya. Ada banyak dari negara-negara lain, ya. Dan tentunya Indonesia merupakan salah satu peserta gitu, ya. Jadi nanti mungkin setelah selesai menonton video ini kamu mendapatkan sumber-sumber yang lain mengenai kejuaraan bulu tangkis yang lain, ya boleh gitu, ya silahkan kamu pelajari begitu. Nah, demikian video pembahasan mengenai peraturan dan juga kejuaraan bulu tangkis yang ada di dunia begitu. Semoga video ini membantu kamu memahami apa saja peraturan-peraturan dan kejuaraan yang ada di permainan bulu tangkis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.